Halo teman-teman semua. Di video ini, kami akan memaparkan hasil dari tugas proyek mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan judul Analisis Penerapan Aplikasi POSPay sebagai Media Pendukung Sistem Pengendalian Manajemen pada PT Pos Indonesia. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu aplikasi POSPay. Aplikasi POSPay merupakan salah satu inovasi digital dari PT Pos Indonesia yang digunakan untuk melakukan berbagai transaksi keuangan seperti pembayaran tagihan, pembelian pulsa, transfer dana, serta layanan keuangan lainnya. Dalam konteks sistem pengendalian manajemen, POSPay berfungsi sebagai sarana pendukung dalam mengelola aktivitas operasional dan keuangan secara lebih efektif, efisien, dan transparan. Selanjutnya, apa tujuan analisis ini dilakukan? Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan sejauh mana aplikasi POSPay dapat digunakan sebagai media pendukung dalam sistem pengendalian manajemen dalam berbagai aspek. Yang pertama, ada aspek efisiensi operasional. Aplikasi POSPay membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional perusahaan, khususnya dalam proses transaksi keuangan dan administrasi pembayaran. Dengan sistem digital yang terintegrasi, proses pencatatan transaksi menjadi lebih cepat dan mengurangi risiko kesalahan manual. Yang kedua, ada aspek pengawasan dan pengendalian. Aplikasi POSPay memiliki sistem pencatatan otomatis yang dapat diakses secara real-time. Hal ini mendukung fungsi pengendalian manajemen karena setiap transaksi dapat dipantau, diverifikasi, dan diaudit dengan mudah. Manajemen dapat memonitor kinerja cabang atau unit layanan melalui laporan digital yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem. Yang ketiga, ada aspek akuntabilitas dan transparansi. Dengan aplikasi POSPay, seluruh transaksi terekam secara digital sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Hal ini penting untuk mencegah kecurangan dan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional tercatat sesuai dengan kebijakan manajemen dan standar akuntansi perusahaan. Yang keempat, ada aspek pengambilan keputusan. Data transaksi dan laporan keuangan yang dihasilkan aplikasi POSPay dapat dijadikan dasar oleh manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. Informasi yang akurat dan cepat membantu manajemen dalam merespon perubahan kondisi operasional serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas strategi yang dijalankan. Dan yang terakhir, aspek pelayanan dan kepuasan pengguna. Dari sisi pelayanan, POSPay memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan berbagai transaksi tanpa harus datang ke kantor pos. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga berpengaruh positif terhadap citra perusahaan dan kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa aplikasi POSPay berperan penting sebagai media pendukung sistem pengendalian manajemen. Melalui integrasi teknologi informasi dalam proses operasional dan pelaporan, POSPay membantu manajemen dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas pengendalian internal. Dengan demikian, aplikasi ini dapat dijadikan contoh nyata penerapan sistem informasi manajemen yang mendukung pengendalian manajerial di era digital. Selanjutnya, sebagai penutup, di sini kami akan menayangkan video hasil wawancara bersama salah satu agen resmi PT Pos Indonesia mengenai penerapan aplikasi POSPay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Andre bersama teman-teman dari Prodi Akuntansi Universitas Balai Bandung semester 7 bermaksud melakukan wawancara tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Baik, mohon izin dengan Bapak siapa? Saya Bu C. Arif dari kantor pos Balai Endah 1. Sebelumnya Bapak, saya mohon izin untuk mewawancari Bapak ya. Menurut Bapak, apa itu aplikasi POSPay? Nah, kalau POSPay itu adalah aplikasi yang disediakan oleh Pos Indonesia untuk pembayaran baik bulanan ya, baik itu pembayaran listrik, PDAM, pulsa ya, data, pajak, baik PBB maupun pajak-pajak lainnya yang disediakan oleh kantor Pos Indonesia.
Baik. Fitur dan fungsi apa saja yang ada di dalam aplikasi Postpay? Nah, fitur-fiturnya banyak ya. Selain pembayaran juga, di situ juga ada untuk di menunya, menu Postpay-nya itu ada buat pendapatan, transaksi, ya, riwayat transaksi dan sebagainya. Kalau misalkan ada seseorang yang mau daftar Postpay nih, tapi orang itu agak mungkin sedikit gaptek ya Bapak, nggak bisa daftarnya. Ya. Apakah bisa dibantu, misalkan datang ke sini ke agennya, bisa dibantu untuk didaftarkan bagaimana bikin Postpay-nya gitu, aplikasinya, daftarnya gitu Pak? Pasti bisa ya, bisa ke kantor-kantor cabang terdekat. Ya, mau kantor cabang, mau agen nanti bantu untuk daftar Postpay. Mudah kok, aplikasinya ada di Play Store, tinggal download ya, nanti daftar sendiri, isi email, nomor handphone dan sebagainya datanya. Ya, nanti ya ikuti aja petunjuk yang ada di aplikasi itu, gampang. Kayak download aplikasi yang lainnya. Ya, Bapak, menurut Bapak itu apa sih manfaat Postpay bagi sebagai agen pos gitu Bapak? Jadi manfaat bagi karyawannya gitu. Manfaat Postpay buat agen ya, atau buat mahasiswa-mahasiswi misalnya mau buka Postpay lewat handphone. Manfaatnya apa ini manfaatnya? Manfaat komisi yang utama, ada bonus juga ya. Nah, kalau saya buka komisi tadi kan kelihatan komisi saya. Nggak perlu ya. Iya, Bapak. Itu aja di privasi aja ya. Ini ada komisi, ada bonusnya juga seperti itu. Jadi tentunya setiap transaksi ada komisinya. Misalnya harga listrik itu beli token listrik ya. Token listrik itu harganya berapa sih? Anggaplah yang 50.000. Nah, kalau transaksi di Postpay kan jadinya 52.500. Nah, itu 2.500 itu masuk buat komisi agen atau komisi yang punya aplikasi Postpay. Dengan adanya aplikasi Postpay, waktu pelayanan menjadi lebih cepat dibanding sebelumnya. Ya, kalau dengan Postpay tentunya sama dengan PPOB lain ya. PPOB itu aplikasi pembayaran online bank ya. Itu 24 jam. 24 jam. Jadi pas malam-malam butuh token listrik bisa ya, jam 11 malam, jam 12 malam mati lampu bisa pakai Postpay 24 jam. Dan tentunya kalau kita nggak punya aplikasi yang seperti ini kan harus beli dulu, apakah ke Indomaret atau ke agen yang lain, kan jadi sama ya. Tapi kalau kita punya aplikasi ini, ada depositnya, selain buat keperluan diri sendiri juga bisa untuk dijual ke orang lain. Bapak. Baik Bapak, terima kasih untuk penjelasannya yang secara terinci dan sangat mudah dipahami. Semoga dengan adanya wawancara ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan khususnya bagi kita semua Bapak. Boleh Bapak ada pesan dan kesannya? Ya, terima kasih atas kedatangan para mahasiswi Prodi Akuntansi ya, dari Universitas Balai Bandung. Semoga penjelasan yang saya berikan, informasi ini bermanfaat ya buat mahasiswi, dan tentunya ini kan di video ya. Mudah-mudahan juga ada manfaatnya buat masyarakat ketika di-share. Dan Pos Indonesia itu sudah ada sejak zaman kolonial sampai milenial. Jadi sejarah Pos Indonesia itu sudah panjang sekali ya, sebelum ada agen-agen yang lain ya, merek lain. Pos Indonesia duluan yang ada dan punya sejarah perjuangan bangsa juga. Jadi para generasi muda jangan lupakan sejarah bangsa bersama Pos Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak ya. Sama-sama.